Jadi pasalnya orang yang berakhlak buruk meskipun cerdik, meskipun pandai, ya bisa dikalahkan oleh syahwat atau didominasi oleh amarah sehingga berbuat buruk terhadap kawannya sendiri. Jadi mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslima mazida amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama. Kita bersaksi kepada Allah, kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberi salawat kepada beliau dan keluarganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dihadirkan di rumah Allah dalam melaksanakan sholat jamaah yang insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6. Qala, yang dikatakan oleh Rasulullah bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama adalah jika engkau bertemu maka berikan dia salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua adalah kalau mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idastan sohaka fansohu. Dan jika meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallahu fasamithu. Dan jika bersin dan mengucapkan hamdalah maka doakan dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan jika dia sakit maka jenguklah. Dan
yang terakhir adalah jika dia meninggal, maka ikutilah, hantarkanlah sampai ke pemakaman. Itu adalah hak muslim atas muslim yang lain. Dengan diperkuat sebuah firman Allah SWT tentang ikatan persahabatan, yaitu innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dua dalil, yang satu dari firman Allah dan yang satu adalah sabda Rasulullah SAW akan persahabatan. Dan kali ini adalah pertemuan yang ketiga kita membahas tentang bagaimana kita mencintai dan membenci kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim karena Allah. Kita mencintai, kita dekat dengan sesama itu karena Allah. Kita membencinya pun juga karena Allah. Sebelumnya kita ungkapkan beberapa hal, termasuk bagaimana dialog malaikat terhadap bertanya kepada seorang mukmin, yang di situ tidak ada embel-embel pada saat bersahabat memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan sesama mukmin. Maka malaikat pun berkata, sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa dia di sini adalah Allah mencintaimu karena cintamu kepada kawanmu itu, dan dia Allah memastikan engkau akan masuk surga. Nah, saat ini, hari ini, pagi hari ini kita akan mencoba membacakan syarat perkawanan yang adalah yang didasari karena Allah dan di jalan Allah, sehingga bersih dari segala noda dunia dan ikatan materi. Benar-benar faktor mendorongnya adalah hanyalah iman kepada Allah, bukan yang lain. Bukan karena sekarang panen mangga sehingga kita menghadirinya, gitu ya, menjenguknya, bukan. Karena memang betul-betul karena sebuah ikatan. Adab-adab berkawan adalah bahwa orang yang dijadikan sebagai kawan yang pertama adalah orang yang memang betul-betul cerdik, pandai. Pasalnya tidak ada kebaikan dalam berkawan dan berteman dengan orang yang, mohon maaf, mungkin bisa dikatakan dungu, gitu ya. Kalau secara sosial, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang, mohon maaf, ada keterbelakangan, itu sebuah kewajiban sebagai bentuk sosial kita kepada orang-orang itu. Sebab orang yang dungu, mohon maaf, dan mungkin bisa dikatakan keterbelakangan mental atau bodoh, justru bisa merugikan, padahal dia bermaksud untuk memberi manfaat. Walaupun mungkin orang itu ya yang keterlambatan bisa jadi ciri cara berpikirnya mungkin ingin ya baik-baik dengan kita. Jadi kita yang berupaya untuk mengendalikan supaya dia dalam kondisi baik-baik saja, itu yang pertama. Yang kedua adalah berakhlak baik. Itu jelas, kita mencari orang yang berakhlak baik. Ya, kalau dalam pujian itu kumpulono wong kang soleh, itu nanti yang ketiga, yaitu yang bertakwa. Karena bagaimanapun juga pada saat kita berkawan dengan orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang bertakwa, yang ketiga
ya akan sangat mempengaruhi gitu ya diri kita. Ya kita pernah mendengar kalau kepingin aroma kita itu wangi, maka bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Ya, kebalikannya jika kita ya berkawan ya kumpulannya dengan pandai besi gitu ya, yang apa ini ya, selalu keluar keringat yang mungkin ya akan juga aromanya seperti itu. Jadi pasalnya orang yang berakhlak buruk meskipun cerdik, meskipun pandai, ya bisa dikalahkan oleh syahwat atau didominasi oleh amarah sehingga berbuat buruk terhadap kawannya sendiri. Jadi ya kalau sudah ketahuan ya menjauh saja. Memang ada di situ perintah untuk mendakwai, mensyiari, atau ya kita berupaya untuk mengajak kepada kebaikan. Tetapi selama kita belum mampu untuk mendakwainya, lebih baik menjauh. Termasuk yang ketiga tadi, yaitu berkawan dengan orang yang bertakwa. Orang yang fasik dan berhenti menaati Allah tidaklah aman buat kita. Ya, bagi orang yang berada di dekatnya tidak akan membuat aman. Sebab bisa saja dia melakukan tindak kriminal terhadap ya kawannya sendiri yang ada di dekatnya sendiri. Tidak peduli ada perkawanan atau apapun misalnya. Karena orang yang tidak takut kepada Allah ya sama sekali tidak akan takut terhadap selainnya, selain Allah. Dia tidak akan punya rasa takut siapapun. Bahkan bisa jadi mungkin ya itu dianggap orang yang terdekat. Karena suka menipu maka ditipulah. Ya. Dan yang keempat adalah kita berkawan dengan orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, jauh dari tahayul gitu ya, dengan kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang itu, atau hal-hal yang memang itu tadi, yang jelas dia melakukan kesehariannya dengan perbuatan-perbuatan yang di luar perintah Allah, bahkan mengarah kepada kemaksiatan gitu ya. Jadi ya itu yang ada 4 hal. Lalu mana mungkin gitu ya, mana mungkin ada 2 orang yang dicintai dan dicintai temannya, padahal ada sejumlah adab dalam memilih teman yang dirumuskan oleh seorang yang soleh. Lalu berikutnya, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang mungkin memiliki anak-anak atau mungkin ya adik dan sebagainya, disitulah kita punya kewajiban untuk selalu mengingatkan bagaimana supaya ya anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang yang terdekat selalu kita nasihati untuk berteman dan memilih orang-orang yang memang yang termasuk 4 kategori tadi itu. Lalu ada tadi di salah satu firman sabda Rasulullah, ada hak-hak perkawanan di jalan Allah. Nah, di sini ada beberapa mungkin di luar dari hadis Rasulullah yang ada 6 tadi itu. Yang pertama adalah pada saat kita mencintai karena Allah sesama saudara kita, maka di situ ada hak perkawanan. Yang pertama adalah saling menyokong,
saling membantu dalam hal harta benda. Masing-masing menyokong kawannya dengan harta bendanya jika dibutuhkan. Artinya ada upaya saling membantu di situ, gitu ya. Sehingga ya apa yang dia miliki, gitu ya, yang mereka miliki tidak ada bedanya dalam hal iki milikku, iki milikmu, bukan, tidak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seseorang datang menemuinya dan berkata, aku ingin berkawan denganmu di jalan Allah. Abu Hurairah bertanya, tahukah engkau hak berkawan? Orang itu berkata, beritahukanlah kepadaku. Abu Hurairah berkata, engkau tidak lebih berhak atas uangmu sendiri daripada aku. Artinya ada sama-sama mengikhlaskan, gitu ya. Orang itu mengaku, aku belum sampai ke tingkatan itu. Jadi aku belum sampai ke tingkatan itu. Saya mungkin belum merelakan apa yang aku miliki juga untukmu, begitu ya. Maka Abu Hurairah menyampaikan, kalau begitu silahkan pergi. Silahkan pergi berarti di sini ditolak perkawanannya sampai segitu. Itu tingkatan berkawan yang luar biasa. Makanya mungkin seperti Ustadz Fikri mungkin pernah mendengar, pada saat kita berada di asrama, disitulah kadangkala kita diajarkan untuk saling merelakan, gitu ya. Jadi tidak ada istilah gosop menggosop, gitu ya. Tapi karena di situ ada aturan adab untuk menjaga miliknya sendiri, maka di situ dia disampaikan, ini sandalmu, maka jagalah sandalmu itu. Tetapi pada saat, gitu ya, pada saat di situ kita sudah berkawan, sudah bersahabat, maka di situ ada kerelaan hati. Pada saat sandalnya dipakai orang lain, bahkan sampai makanan pun juga begitu, gitu ya. Lalu yang kedua adalah masing-masing saling membantu memenuhi kebutuhan dan lebih mendahulukan kawannya daripada dirinya sendiri. Pada saat ada kawannya yang membutuhkan, maka di situ. Bagaimana sebuah kisah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang kesakitan memegang perutnya, begitu ya, karena belum makan beberapa hari. Padahal sebenarnya Rasulullah sendiri pun juga belum makan. Sampai biasa Rasulullah itu mengambil batu lalu mengikatnya di perutnya supaya ini menahan, jangan sampai perutnya terasa sakit karena menahan lapar. Maka di situ upaya Rasulullah mendatangi putrinya Siti Fatimah. Ternyata di rumah Siti Fatimah juga tidak ada makanan, gitu ya. Bahkan sampai berupaya bagaimana untuk memberikan pada kawannya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah hanya mengucapkan kata-kata yang baik, tidak menyebut satu pun aib kawannya, baik di depan maupun di belakangnya. Artinya secara langsung maupun di belakangnya. Dan yang keempat adalah mengucapkan kepada kawannya kata-kata yang dia sendiri ingin mendengar itu dari kawannya. Jadi berupaya setiap hal berita, gitu ya, setiap hal yang tersampaikan itu langsung dari kawannya. Itu adalah beberapa hal. Dan yang kelima adalah memaafkan segala kekeliruannya, saling meridhoi, memaafkan pada saat ada kesalahan, mudah memaafkan. Jangankan begitu, firman Allah saja di dalam surat Ali Imran, ya, Allah berfirman, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah
wal afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan ya kesalahan orang lain. Lalu yang berikutnya setia kawan, itu juga begitu perlu kita kuatkan. Jadi ada beberapa hal yang pasti kita bisa menjaga sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi itu, hak muslim atas muslim yang lain, yang ada 6 itu sudah luar biasa. Marilah kita ikat persahabatan, perkawanan, karena kita berada dalam satu lingkungan ya, bertetangga di perumahan GWK ini dengan tali Allah, yaitu kalaupun kita mencintai, itu mencintai karena Allah. Kalaupun kita benci dengan sekitar kita, bencinya karena Allah. Ya, salah satu misalkan ada kemaksiatan, maka kita membencinya. Membenci karena hal yang dilakukan adalah hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita akan mencintai saudara kita, ya tetangga kita yang ada di sini, ya karena mereka dalam ketaatan Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa kita pelajari di pagi hari ini, dan ini sebagai penutup dari materi mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita diikat oleh persaudaraan dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kapan kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya.